Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismul Lidatul Faiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank. Apa yang dimaksud dana bank? Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki atau aktiva lancar yang dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya dan setiap waktu dapat diuangkan. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan dengan secara tepat. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan yang paling utama. Kenapa? Karena tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, tidak berfungsi sama sekali. Dari manakah bank mendapatkan dana? Nah, di sini bank memiliki 3 sumber dana. Sumber dana pertama, sumber dana kedua, dan sumber dana ketiga. Sumber dana pertama adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri atau dari sang pemilik saham itu sendiri. Sumber dana kedua yang bersumber dari pihak luar, maksudnya dana yang berupa pinjaman dari luar yang terdiri atas call money, pinjaman biasa antar bank, pinjaman dari LKBB atau lembaga keuangan bukan bank, dan pinjaman dari pihak Bank Sentral atau BI, Bank Indonesia. Sumber dana pihak ketiga itu dari masyarakat luas. Nah, dari ketiga sumber dana pihak pertama, kedua, dan ketiga, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank adalah dari dana pihak ketiga atau dari dana masyarakat yang terdiri dari 3 jenis: simpanan tabungan, deposito, dan giro, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Intan Permatasari. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi sumber dana bank. Fungsi sumber dana bank ada 3, yaitu 1. Sebagai alat pembayaran kegiatan usaha. Dana yang dihimpun memiliki karakteristik yang berbeda bagi jangka maupun harga atau tingkat bunga maupun cara penarikan. Identifikasi terhadap sensitivitas dan jangka waktunya akan memudahkan bank dalam mengendalikan sumber dana melalui maturity gap dan interest gap yang diinginkan bank. Oleh karena itu, sumber dana akan ditempatkan untuk membiayai usaha dengan melihat karakteristiknya dan sesuai prinsip manajemen pasifah. Alokasi dana tersebut diperuntukkan sebagai berikut. 1. Yang pertama yaitu demand deposit, yaitu hanya membiayai kebutuhan dana dalam jangka pendek seperti primary reserve, secondary reserve, serta kredit dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu saving deposit, artinya hanya untuk membiayai kebutuhan penanaman jangka pendek berupa primary reserve dan kredit jangka pendek. Yang ketiga yaitu term deposit, artinya hanya untuk membiayai secondary reserve, kredit jangka menengah, dan surat berharga. Yang keempat, capital deposit, yang dapat dipakai untuk membiayai kredit dalam waktu jangka panjang.
fungsi sumber dana bank, yaitu dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank. Semakin banyak sumber dana yang ditempatkan pada pos-pos tersebut, maka semakin liquid bank yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin mengecil dana yang ditempatkan pada pos tersebut. Mengindikasikan liquid bank yang bersangkutan relatif ketat. Yang terakhir, fungsi sumber dana bank yaitu sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Volume dana pihak ketiga dapat dijadikan sebagai indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada terhadap bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan bahwa masyarakat relatif percaya pada bank yang bersangkutan. Sebaiknya bila volume dana pihak semakin mengecil, maka mengindikasikan masyarakat semakin tidak percaya terhadap bank tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Fitria. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu simpanan tabungan. Simpanan tabungan pihak ketiga dari bank, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak dapat dilakukan dengan cek atau biliet, giro, dan alat lain yang disamakan. Nah, alat yang digunakan untuk menarik dana dari rekening bank yaitu ada 4. Yang pertama adalah buku tabungan, yang kedua adalah slip penarikan, yang ketiga adalah kwitansi, dan yang keempat adalah kartu yang terbuat dari plastik. Nah, tabungan sendiri memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama adalah tabungan pembangunan nasional, yang kedua adalah tabungan asuransi jiwa, dan yang ketiga adalah tabungan ongkos haji. Deposito adalah pihak ketiga dari bank, yaitu yang simpanan penarikannya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Nah, biasanya jangka waktu yang ditawarkan adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, bahkan 24 bulan. Nah, jenis-jenis deposito di Indonesia yaitu ada 3, yaitu yang pertama adalah deposito berjangka, yang kedua adalah deposito sertifikat deposito, yang ketiga adalah deposito one call. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya melanjutkan makalahnya teman saya yang dimana lagi untuk menjelaskan yang nomor 2, deposito time deposit. Menurut Lukman buka kurung 2009.250, deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Menurut Kashmir buka kurung 2006.256 tutup kurung, deposito adalah salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito tersebut deposan kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atau depositonya. Menurut Kashmir 2008.256/87 tutup kurung Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank, atau jenis
Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia yaitu deposito A. Tutup kurung. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga, artinya di dalamnya biljet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. B. Sertifikat deposito. Sama seperti halnya deposito berjangka sertifikat. Deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3.2012 dan 2024 bulan. Hanya perbedaannya, sertifikat deposito terbitnya atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Pancaran bunga sertifikat deposito dapat melakukan di muka, baik tunai maupun non tunai. C. Deposito on call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 50 juta rupiah, buka kurung, tergantung bank yang bersangkutan, tutup kurung. 3. Giro Demand Deposit. Menurut Julius buka kurung 2011.2 tutup kurung, Giro Demand Deposit merupakan bentuk simpanan nasabah baik perorangan atau perusahaan, lembaga dan institusi pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat oleh giran atau pemilik dengan menggunakan cek dan giro, biljet atau surat perintah. Pemilik dengan menggunakan cek dan giro, biljet atau surat perintah pemindah dan bukan lainnya. Menurut Totokan Sigit buka kurung 2006.297 tutup kurung, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan diterbitkan cek untuk penarikannya tunai atau biljet, giro untuk pemindah bukan, sedangkan cek atau penarikan tunai atau biljet, giro untuk pemindah bukan, sedangkan cek atau biljet, giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Menurut Kasmir buka kurung 2003.265 tutup kurung, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat melakukan setiap saat dan dengan menggunakan cek, biljet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukan ketentuan rekening. Giro. A. Pemegang rekening dapat atas nama perorangan atau badan usaha. B. Bersifat rekening koran, artinya setoran atau penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu. C. Memiliki batas saldo rekeningnya. D. Memegang rekening
rekening diberikan buku cek dan bilet giro merupakan untuk melakukan transaksi. Transaksi penarikan yang penyetoran tidak dibatasi jumlahnya sepanjang saldonya mencukupi. Apabila dananya tidak cukup, penarikan dengan cek atau bilet giro cek kosong tidak boleh melebihi 3 kali dengan tempo 6 bulan karena akan terkena sanksi masuk dalam daftar hitam. B itu kesingkatan dari Bank Indonesia, bukan bahasa Indonesia. B itu kesingkatan dari blacklist dan berakibat rekening ditutup. G. Tanda tangan penarik yang tertera dalam cek harus sama dengan contoh tanda tangan yang berada di bank. Dari sumber-sumber dana bank. Apa yang dimaksud sumber-sumber dana bank? Sumber-sumber bank adalah sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana yang untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga diatur perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Pemilihan sumber dana yang akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Sumber dana tersebut adalah 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri dari pihak ke-1, yaitu berupa setoran modal dari pemegang saham, tambahan modal di sektor cadangan bank, laba bank yang belum dibagi. 2. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya, dana pihak kedua, yaitu berupa kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, interbank, call money, export agreement, fasilitas diskontol, pinjaman yang dari bank-bank luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, LKBB, surat berharga pasar uang, SPBU, obligasi bond dari saham. 3. Dana yang berasal dari masyarakat, dana pihak ketiga, yaitu berupa giro depositin yang di dalamnya terdapat simpanan pihak ketiga. Penarikan dana yang dapat dilakukan setiap melalui cek di atas nama cek atau ujung di cek silang, cek kosong, dan bilet giro tabungan, salving simpanan deposito berjangka, sertifikat deposit on call. Jenis sumber dana bank syariah terdiri dari modal rekening, yaitu giro rekening, tabungan rekening, universitas umum,